kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Gimana kabarnya semua? Sehat. Alhamdulillah sehat ya. Sehat semua ya? Ya. Alhamdulillah. Sekarang kan musim hujan ya, jangan sering-sering main di luar atau mandi hujan, nanti bisa sakit. Kalau sakit nanti kan gak bisa ke sekolah, ya kan? Ya. Hari ini hadir semua? Hadir. Alhamdulillah semua hadir. Ibu absen dulu sebentar ya. Ya. Karena semua hadir, jadi gak usah ibu panggil satu-satu ya namanya. Nah, kemarin itu kita sudah mempelajari materi tentang dilatasi ya. Ya. Hari ini kita masuk ke materi bangun ruang sisi lengkung untuk tabung. Ya. Nah, kita akan mencari di tabung itu tentang luas permukaannya ya, luas permukaan tabung. Kedua pembelajaran kita hari ini, mari kita perhatikan semua ke depan ya. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran kita. Coba Siti baca. Tujuan pembelajaran 1. Melalui kegiatan proyek peserta didik mampu membuat jaring-jaring tabung dengan benar. 2. Melalui LKPD, diskusi dan kerja kelompok, peserta didik dapat menemukan rumus luas permukaan tabung dan menyelesaikan masalah kontekstual yang ada di sekitar yang berkaitan dengan luas permukaan tabung. Iya, inilah tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Melalui kegiatan proyek, nanti kita membuat sebuah proyek ya. Nah, peserta didik mampu membuat jaring-jaring tabung. Terus yang kedua, melalui LKPD, diskusi dan kerja kelompok, peserta didik dapat menemukan rumus luas permukaan tabung dan menyelesaikan masalah kontekstual yang ada di sekitar yang berkaitan dengan luas permukaan tabung. Langkah-langkah pembelajaran kita hari ini, coba baca Musdalifah. Apa langkah-langkah pembelajaran kita? Langkah-langkah pembelajaran yang pertama menentukan pertanyaan mendasar, yang kedua mendesain perencanaan proyek, yang ketiga menyusun jadwal, yang keempat monitoring dan evaluasi peserta didik dan perkembangan proyek yang dijalankan, yang kelima pengujian hasil, dan yang keenam evaluasi pengalaman. Ya, inilah langkah-langkah pembelajaran kita yang akan kita pelajari hari ini ya, yang akan kita laksanakan. Ada yang pertama, menentukan pertanyaan mendasar. Terus yang kedua, mendesain perencanaan proyek. Yang ketiga, menyusun jadwal. Yang keempat, monitoring dan evaluasi peserta didik dan perkembangan proyek yang dijalankan. Terus yang kelima ada pengujian hasil dan yang keenam ada evaluasi pengalaman. Nah, di sini ada sistem penilaiannya ya. Dari yang kalian buat proyek itu kan tentu ada penilaiannya. Apa yang perlu ibu nilai, apa yang akan ibu nilai. Nah, dan ini ada sistem penilaiannya. Coba baca Amel. Baca nak. Sistem penilaiannya: 1. Kualitas pekerjaan, 2. Ketetapan waktu dalam menyelesaikan pekerjaan, 3. Inisiatif kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan, 4. Mampu menjalin komunikasi. Iya, inilah sistem penilaian yang akan ibu nilai nanti di saat selesai atau hasil dari pembuatan kalian proyek itu. Inilah yang akan ibu lihat mengambil nilainya ya. Dari pertama kualitas pekerjaan kalian,
Terus ada ketepatan waktu yang kalian ambil dalam membuat proyeknya. Terus ada inisiatif, kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan, dan mampu menjalinkan komunikasi antara teman dalam kelompok kalian itu, ya. Itu kerjasama kalian. Nah, sekarang Ibu masuk ke buat kelompok, ya. Kita buat kelompok. Nah, seperti yang Ibu udah sebut namanya, yang tadi itu, kelompoknya itu dilihat nanti. Ibu tulis apa? Ibu tulis dulu ya namanya, ya. Ya. Nih, temanmu ya. Terus mana? Oke, siapa namanya di sini? Itu namanya. Sama sih kelompoknya ini yang dengan yang kemarin itu yang Ibu buat itu, ya? Masih ingat kan? Masih. Ya. Boleh, silakan kita ambil kelompoknya. Nah, udah untuk kelompoknya? Iya, seperti kelompok yang kemarin, ya. Nah, kita lanjut lagi ke materi kita, ya. Bangun ruang sisi lengkung. Ngomong-ngomong, bangun ruang sisi lengkung itu kalian tahu nggak apa itu bangun ruang sisi lengkung? Enggak. Tahu nggak contohnya itu? Karena nggak tahu contoh ya. Bangun ruang sisi lengkung itu bangun ruang yang berbentuk yang ada lengkungannya tidak, ya. Nah, coba contoh bangun ruang sisi lengkung apa? Artinya Pipa. ya, ada pipa. Contohnya seperti tabung. Ada bola. Ya? Ya. Ada kerucut. Itu salah satu contoh bangun ruang sisi lengkung. Ada bola, ada kerucut, dan ada tabung. Bentar, sekarang kita lihat unsur-unsurnya, ya. Nah, sekarang lihat ada materi bangun ruang sisi lengkung, yaitu tabung. Nah, yang akan kita pelajari adalah menentukan luas permukaan tabung. Terus tujuan pembelajaran sudah dibaca tadi. Nah, ini contoh bangun ruang sisi lengkung. Ada bola, ada kerucut, dan ada tabung. Nah, ini yang Ibu mau nyampaikan pada kalian, unsur-unsurnya. Nah, tabung yang kita pelajari itu, inilah unsur-unsurnya. Unsur dari tabung itu ada sisi alas dan sisi atas. Ada selimut tabung, ada diameter, ada jari dan ada Tabung. tinggi. Harus ingat itu, ya. Coba kelompok 1. Apa unsur-unsur tabung? Coba baca. Unsur-unsur tabung yang pertama, sisi alas dan sisi atap. Yang kedua, selimut tabung. Yang ketiga, diameter. Yang keempat, jari-jari. Dan yang kelima, tinggi tabung. Iya, bagus. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD, di mana di dalam LKPD itu berisi kegiatan proyek yang akan kalian laksanakan, ya? Ya. Kelompok 2. Kelompok 3. Terus kelompok bagaimana dengan alat-alat yang Ibu bilang kemarin sudah dibawa? Sudah.
kita membuat jaring-jaring tabung dari kertas manila atau kartun ya. Ya, silakan dikerjakan anak-anak. Jangan lupa ya, nama-nama teman kelompoknya ditaruh ya. EF itu apa? Terus F, terus IH. Kan tinggal kalian lihat gambarnya saja. Ya? Waktunya sudah habis ya? Sudah semua? Nah, kalau sudah selesai semua, Ibu minta siapa yang mau mempresentasikan hasilnya? Ayo, kelompok mana? Iya, kelompok 1 mempresentasikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
bangsa. Inilah hasil jaring-jaring tabung yang kami buat. Kemudian kita langsungkan saja penjelasan mengenai ruas tabung berikut. Penjelasan untuk rumus luas permukaan tabung yaitu ada luas tutup. Luas tutup sama dengan luas lingkaran sama dengan VR kuadrat. Kemudian ada pula luas selimut. Luas selimut sama dengan luas persegi panjang sama dengan Pi kali L 2Pi kali L sama dengan 2VR kali T. Dan yang terakhir luas alas, yaitu luas alas sama dengan luas lingkaran sama dengan VR kuadrat. Sehingga didapatkan rumus untuk menghitung luas permukaan tabung, yaitu luas tutup ditambah luas selimut ditambah luas alas sama dengan VR kuadrat ditambah 2VR kali T dan ditambah VR kuadrat sama dengan 2VR buka kurung R tambah T. Jadi, rumus luas permukaan tabung yang kami dapatkan adalah 2VR R tambah T. Hasil dari menghitung luas permukaan tabung yang telah kami temukan sebagai berikut. Yaitu jawabannya. Diketahui tingginya sama dengan 12 cm, jari-jarinya sama dengan 4 cm. Lalu ditanya luasnya berapa? Rumus luas permukaan tabung yaitu 2VR buka kurung R tambah T tutup kurung sama dengan 2 kali 3,14 kali 4 buka kurung 4 tambah 12 tutup kurung. Sehingga 2 kali 13 kali 4 hasilnya 25,12 sedangkan 4 tambah 12 hasilnya 16. Lalu 25,12 dikali 16 sama dengan 401,992 cm persegi. Jadi, luas permukaan tabung yang telah kami buat adalah 1205,7 cm persegi. Ya, selanjutnya ada yang bertanya lagi? Apa ada yang bertanya? Ya, silakan. Jika jari-jarinya 4 cm, maka kira-kira berapa sih diameternya? Iya, ditanya sama mereka itu kan tadi jari-jarinya disebut 4 cm ya. Nah, mereka tanya kalau diameternya itu berapa? Ya. Diameternya adalah 8 karena apabila diameternya dibagi 2 sehingga menjadi jari-jari, maka diameternya 8 dibagi 2 sama dengan 4. Begitupun sebaliknya. Kalau 2 kali 4 sama dengan 8 sehingga mendapatkan hasil diameter yaitu 8. Apa bisa dimengerti? Masih ada yang bertanya? Oke, sekian dari presentasi yang telah kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tepuk tangan. Iya, bikin jaring-jaringnya itu? Ya. Oh, iya. Ya, alhamdulillah ya. Sudah dikerjakan tugasnya tadi itu. Dan tadi kita sudah mendengarkan teman-teman ya. Penjelasan dan ada yang kelompok lain yang bertanya. Semoga dapat dimengerti ya. Ya. Dari hasil kerja kita tadi itu ya. Dari hasil apa yang kerjakan dibikin jaring-jaring tabung ya. Terus dari rumus ada nggak kesulitan waktu kalian bekerja itu? Sedikit, Ibu. Oh iya. Gimana cara kalian atasinya kalau waktu kalian Bekerja sama. Oh iya, bekerja sama. Makanya itu gunanya kalau kerja kelompok itu kita bisa bekerja sama. Ketika salah satu teman kita yang satunya tidak mengerti, bisa dibantu sama yang lain. Itu namanya kerja kelompok ya. Ya. Tadi ada kesulitan kan? Ya. Terus dibantu sama teman yang lain. Itu bagus, itu namanya kerja kelompok. Ya? Ya. Ya, bagus. Oke, hasilnya tadi itu bisa dikumpulkan biar sebagai nanti bisa Ibu nilai semua ya hasil LKPD-nya, hasil proyeknya, terus jawaban dari LKPD-nya semuanya.
Ibu minta semua perhatikan ke depan ya. Ini tabung utuh ya. Ketika kita buka, digunting ya. Misalkan atasnya, bawahnya, ini berbentuk seperti ini. Ketika kita sudah membuka lebar, nah dia itu kan jadilah jaring-jaring. Atau bisa yang tahapan awal itu dibuat jaring-jaring, terus seperti ini barulah jadi tabung utuh seperti itu ya. Nah di sini ada gambar tabung ya. Tutup tabung itu di mana sih letaknya? Di atas. Ini sudah ditunjukkan ya. Tutup tabung itu berada di atas. Diameternya di posisinya ya. Diameter. Nah terus ada tinggi. Tingginya itu di sini ya. Di sini. Terus ada selimut. Seperti yang kalian buat tadi ya. Dari yang tadi itu hasil proyek kalian itu selimut. Ini tabung ketika dibuka maka akan selimutnya, ada selimut tabungnya itu. Terus alasnya ini yang berada di bawah. Pusat lingkaran ini ada titik tengah ya. Nah, terus ada jari-jari. Jari-jari ini setengah dari diameternya ya. Jadi dapat kita simpulkan, tabung adalah bangun ruang sisi lengkung yang dibentuk oleh dua buah lingkaran identik yang sejajar dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Itulah pengertiannya dari atau definisinya dari tabung ya. Tabung itu terdiri dari apa? Bangun ruang sisi lengkung. Iya, berbentuk lingkaran yang menutupi tabung dan lingkaran yang alas ya, yang di bawah tabung itu. Coba baca sekali lagi. Coba Mustalifah baca sekali lagi. Apa pengertian dari tabung itu? Tabung adalah bangun ruang sisi lengkung yang dibentuk oleh dua buah lingkaran identik yang sejajar dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Iya, sudah paham semua? Sudah. Ya, bagus. Sekarang Ibu bagikan soal evaluasi ya. Soal evaluasi. Kalian bisa mengerjakannya. Jangan lupa taruh namanya ya. 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 Ya, kalau yang enggak boleh. Sudah dikumpulkan semua? Iya, alhamdulillah ya. Sudah dikerjakan. Pas ya, berarti sudah paham dan sudah mengerti ya. Dari tadi kan kita mengerjakan tugas
terus apa namanya presentasi, banyak ya kegiatan tadi kita lakukan itu. Kira-kira apa sih yang kalian yang belum pahami dari materi tersebut? Atau yang di kegiatan mana yang paling kalian suka lah? Di kegiatan nanti saling diskusi, Bu. Diskusi. Ya. Terus yang lain? Bergambar. Masa sama-sama Nyawa. iya di bagian terus yang ngomong lainnya lagi? Hah? Membuat proyek pasti senang gunting-gunting nih. Ya. Iya. Terus yang kelompok 3 apa yang paling disenangi dari pelajarannya tadi? Oh, presentasinya. Ya, bagus. Ya. Tadi kan sudah kita lewati semua tahap-tahapnya. Nah, insya Allah di pertemuan berikutnya ya. Sekarang kan kita mempelajari tentang luas permukaan tabung. Nah, di pertemuan berikutnya insya Allah kita akan mempelajari tentang volumenya ya. Luas nanti tinggal volume tabungnya yang kita pelajari ya. Alhamdulillah. Ya, demikian ya apa yang dapat Ibu sampaikan. Ibu tutup pelajaran kita ini ya. Insya Allah kita bertemu di hari berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Beri hormat. Terima kasih Bu Guru. Iya, kita pulang. Oke, silakan.